di titik 10 gitu ya, di titik ini. Tapi sebelumnya dia melakukan sedekah, melakukan transaksi pada harta yang dia tahu bahwa harta dia itu lebih sedikit dari nominal utang. Kalau perlakuan dia memudaratkan kreditur, maka haram dan tidak sah. Tapi kalau tidak, maka sah. Alasannya apa? Di sini disampaikan. Tasarruf dia pada harta yang memudaratkan para kreditur itu dinyatakan haram. Bahkan mazhab Hambali juga sepakat bahwa kita itu nggak boleh memudaratkan kreditur. Wa syai'ul haram la yajuz an yanfudha. Nah, kita juga kalau tahu bahwa perbuatan mudarat itu haram dan kita juga sepakat sesuatu yang haram itu kan tidak mungkin kita bolehkan untuk di ACC, untuk disetujui. Lianna tanfiza ma harramallahu, sesuatu yang haram kalau kita legalkan ini bertentangan dengan aturan Allah dan Nabi mengatakan kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'atu syart. Walihada su'ila al-Imam Ahmad rahimahullah anil madin hal yatasaddaq aw la qala bisyai'il yasir kal khubzah. Nah, makanya Imam Ahmad pernah ditanya, seorang debitur yang punya utang boleh nggak dia sedekah? Kata Imam Ahmad boleh kalau cuma sedikit. Tapi kalau itu memudaratkan kreditur maka nggak boleh. Nah, cuman Syekh Utsaimin berpandangan di sini, ya itu nggak boleh dia pakai untuk sedekah meskipun sedikit. Kenapa? Karena kalau dibuka pintunya, diizinkan dia untuk sedekah, yang terjadi apa? Ya nanti di sini kasih sedikit, di sana kasih sedikit, lama-lama banyak juga akhirnya yang dia sedekahkan. Sehingga di sini lebih baik kata beliau apa? Ya, kita tutup saja pintunya. Makanya di sini fal man'u aula. Sebaiknya dibilang kamu tidak boleh sedekah. Kenapa? Ya, karena ketika dia larang dari sedekah itu akan mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Haknya kreditur tidak terganggu, tidak dimudaratkan, tidak dirugikan. Itulah kenapa ya kita memang punya hak di situ pada harta, tapi kita perlu lihat ada hak orang lain juga pada harta tersebut. Nah, bahkan ini sekarang kasusnya dia mau ibadah. Ya. Walau arada an ya'tamira wa alaihi dainun aksar min malihi. Apabila seseorang punya utang dan ternyata harta yang dia punya itu lebih sedikit dari utangnya, berarti kan hartanya lebih banyak. Kemudian dia pengen tuh umroh dan wa ma'ahu malun al-an yastati an ya'tamira bihi. Bisa sih sebenarnya buat dipakai umroh. Anggap ya utang dia 100 juta. Duit dia 80 juta. Jadi total harta dia sekarang tinggal 80 juta. Utangnya berapa? Ya utangnya 100 juta. Pertanyaannya sekarang, uang 80 juta bisa nggak dipakai untuk umroh? Bisa. Dia ambil paket umroh misalkan yang 25 juta, yang 30 juta, 35 kan masih bisa. Maka kita bilang, la ta'tamir. Pak, Bapak nggak boleh umroh Pak ya. Wahada haramun alaika. Bapak haram kalau Bapak pergi umroh sementara kondisinya Bapak punya utang 100 juta, uang Bapak sisa 80. Nah, kemudian dia bilang, ma'adaitul faridah. Nah, kalau saya nggak boleh umroh, terus berarti saya nggak bisa melakukan ibadah. Apalagi nanti kalau itu umroh pertama dia. Maka kita bilang, la faridah alaika. Ya mau gimana Pak? Bapak boleh saja umroh asal uang Bapak cukup. Asal tidak ada hak orang lain yang Bapak zolimi. Ini kan sekarang kalau Bapak pergi umroh, ya kan? Terus siapa yang terjadi? Ya Bapak menzolimi haknya para kreditur. Li'anna min syarti wujubil umrah wal haji ala yakuna ala al-insan dainun. Kan kewajibannya itu baru berlaku dia, Bapak baru wajib umroh, wajib haji kalau apa? Ada uang cukup, nggak punya utang, silahkan gitu ya. Falaisa alaika fariḍah al-an. Tapi kalau kemudian hartanya nggak cukup, ya udah nggak wajib untuk umroh. Qala zumalai yahujun, kalau dia kemudian sedih, dia kemudian ngambek gitu. Kenapa? Dia bilang, ini loh teman-teman saya satu kampung pada haji semua. Ya kulna walau kana.
ya nggak urusan gitu loh. Mau teman bapak sekampung haji semua, mau keluarga bapak pada haji semua, ya mau gimana? Fala yumkin hatta, ya kita nggak bisa meng-ACC mengizinkan bapak untuk umroh sampai utangnya bapak bayar dulu. Fa idza qala yuridun an azhab ma'ahu majjanan fahada fi tafsil. Nah, kalau kemudian dia bilang, ini saya boleh kok umroh, saya boleh kok haji, dan saya dibayari gratis. Berarti boleh dong saya berangkat umroh, saya berangkat haji, kan gratis. Uang saya yang 80 juta nggak kepotong, nggak berkurang kata dia kan. Nah, sebentar Pak, kita lihat dulu deh kondisinya Bapak gimana gitu ya. Apa kondisinya? Ingkana yamna'uhu min amalin. Kalau berangkatnya dia umroh misalkan selama 9 hari, 14 hari, atau dia berangkat haji ya selama misalkan 20 hari, 45 hari. Nah, kalau itu menghalangi bapak min amalin dari kerjaan yaksib bihi fala yajuz. Bapak ini kerjanya apa? Bapak tukang bangunan misalkan. Bapak kerjanya apa? Ke orang kantoran misalkan. Yang kalau bapak nggak datang ke tempat kerja, bapak nggak dapat gaji, ya kan? Bapak nggak dibayar, nggak bisa menghasilkan sesuatu selama 20 hari, selama 40 hari. Maka berarti nggak boleh Pak, bapak umroh, bapak haji. Kenapa? Karena kalau bapak kerja dapat duit kan harusnya bisa dipakai bayar utang. Wa in kana la yamna'uhu wa huwa insanun 'atilun laisa indahu amal. Tapi kalau posisi bapak memang saat ini ya juga pengangguran gitu kan, tidak ada yang bisa diharapkan dan seterusnya, itu tidak mengganggu, atau mungkin ketika berangkat haji dan umroh tetap bisa dapat pemasukan dan yang lain, silahkan ya. Auja'atil ijazah masalan fala haraj. Atau mungkin kerja kantoran cuman ini momen sekarang sedang libur ya, seperti misalkan kerja di lembaga pendidikan itu ada momen libur semester misalkan, ya silahkan. Lianna huna la yadur bil gharim fihi syai'. Acuan kita adalah kalau dilakukan seperti itu kan tidak memudaratkan si gharimnya, tidak memudaratkan pihak krediturnya. Nah, kemudian beliau sampai terheran kata Syekh ya. Wal ajab anna ba'dhan nas nas'alullah lana wa lahumul hidayah takunu alaihim duyun wa yakumuna bi ikramin nas. Nah, ini sebuah hal yang sebenarnya cukup mengherankan gitu ya. Di luar nalar berpikir kita. Ini aneh kata beliau. Kenapa aneh? Dan ini poin inti dari sesi ini yaitu adalah bahayanya ketika orang nggak bayar utang itu apa gitu. Ini disampaikan oleh beliau di sini. Ada orang itu udah jelas-jelas dia punya utang. Hartanya lebih sedikit dari utang dia. Tapi ternyata apa? Ya, dia melakukan perbuatan yang yakumun bi ikramin nas, dia menghormati orang, mengundang tamu dan yang lainnya, tapi sajian yang dia berikan itu benar-benar seakan dia ini orang kaya gitu loh. Ya mungkin kalau ada tamu datang kita belikan roti ya kan, satu macam kemudian dikasih teh hangat itu sudah pantas sebenarnya. Atau mungkin kalau kita belikan dua atau gorengan misalnya. Nah dia enggak tuh diservis pakai apa misalkan kambing guling, kemudian buahnya ada macamnya, minumannya yang jus dan seterusnya. Ini khata kata Syekh, hada khata. Perbuatan kamu itu adalah sebuah kekeliruan. Wa huwa asimun fi dzalik. Dan kamu berdosa kalau melakukan perbuatan semacam itu. Kenapa? Li'anna qada ad-dain wajib. Kamu punya tanggungan, ada utang loh yang harus dibayar. Dan utang itu hukumnya wajib dibayar. Harusnya kalau memang ada budget, sisa dana, ya itu dialokasikan bayar utang. Masalah nanti menyambut tamu, masalah nanti kemudian memberikan sedekah atau yang lain, ya silakan gitu loh. Tapi sewajarnya, jangan sampai malah utang nggak jadi prioritas untuk dibayar. Wa mislu hadil umur mustahabbah wa laysat biwajibah. Dan itu kan kalau secara skala hukum ya, ini kan levelnya hanya sunnah saja. Dan itu tidak sampai ke tahap wajib. Lakin aksaran nas la ya'kiluna hadzal amr. Kebanyakan orang itu kadang nggak ngeh dengan urusan semacam ini.
Wa yastahinuna bi amridain. Mereka menyepelekan, mereka meremehkan perkara-perkara utang ini. Ma'anna amrudain azimun jiddan. Padahal kalau kita lihat dalil-dalil yang tercantum mengenai utang, ini perkaranya sangat mengerikan, urusan utang ini. Hatta inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla an yaftah Allah alaihi kana idza qadimat ilaihi janazah wa alaihi dain yamtani minas shalah 'alaiha. Jadi bahkan ketika ada jenazah punya utang itu Rasul sampai enggak mau jadi imam, enggak mau mensolati orang ini untuk memberikan pelajaran bahwa utang itu bukan perkara yang main-main. Jadi bukan sembarang hal, bukan perkara remeh gitu ya. Wa hadza amrun azim. Artinya ini menunjukkan bahwa orang yang menggampang-gampangkan utang ini bertentangan dengan tuntunan Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai nggak mau memberikan syafaat, nggak mau ikut doakan, nggak mau jadi imam sholatnya, memberikan pelajaran. Wa kadzalika aidan ar-rajul yuqtal fi sabilillah. Bahkan ini contoh kasus yang kita bilang mati syahid. Dia terbunuh di jalan Allah, berperang, berjihad. Ini bisa terhalang perjalanan dia menuju surga Allah gara-gara utang. Dan Rasul ketika itu menyampaikan, saat ada orang yang bertanya gitu kan, emang apa pahalanya kalau kita mati syahid wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, innaha tukafir kulla syai'. Kalau kamu benar nih mati syahid, maka pahala dari syahid itu menghapus semua kesalahan. Ya kan, menghapus kekeliruan-keliruan kita. Artinya apa? Saking besarnya pahala mati syahid itu, sehingga jaminannya adalah surga. Fansarafa ar-rajulu. Akhirnya orang ini udah dapat jawaban, dia berbalik, mau pergi. Tapi kemudian sama Rasul dipanggil. Fanadahu. Dipanggil, sini kata Rasul. Lalu kemudian Rasul bilang, kecuali gitu ya. Artinya pahala mati syahid itu mampu dia menutupi kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, kecuali kata Rasul illa dain akhbarani bidzalika Jibril ahnifan. Ada satu yang enggak bisa katanya. Artinya masih menang ini yang satu ini ketimbang pahala syahid tadi, yaitu adalah ad-dain, utang yang kita belum selesaikan. Ini barusan dikasih tahu oleh Jibril kata Rasul. Makanya Syekh bilang, fatahawun bidain laisa minal aql wala minasyar' aidan. Kita menyepelekan utang itu sebenarnya tanda kalau akal sehat kita tidak berfungsi dengan baik. Ini tidak usah kita bicara agama dulu gitu ya. Bicara orang normal saja itu biasanya tidak akan meremehkan utang. Apalagi orang yang paham aturan Allah. Mestinya dia tidak akan menyepelekan utang piutang. Wal khulasah, kesimpulannya kata beliau, orang yang berstatus sebagai debitur, kalau harta dia lebih sedikit dari utangnya, maka dia diboikot. Nah, tentu ini dilakukan oleh pengadilan berdasarkan apa? Bisyarti su'al al-ghurama. Ada permintaan, ada tuntutan dari para krediturnya, dari para orang-orang yang ngutangin dia. Fa illam yas'alu fala haraj idzalam yuhjar alaih. Tapi kalau para krediturnya tidak nuntut, tidak mempermasalahkan, ya enggak apa-apa gitu ya. Artinya dia tidak diperkarakan di pengadilan, tidak dikeluarkan statusnya pailit, itu enggak apa-apa. Lakin as-sahih, tapi kalau dari sudut pandang fikih, sudut pandang aturan syariat seperti apa? Lakin as-sahih annahu mahjurun alaihi syar'an. Secara syariat status dia sudah termahjur, sudah terboikot, sudah dinyatakan pailit. Kenapa ya? Karena memang nominal utangnya lebih gede dari harta dia. Walaupun secara hukum positif misalkan atau secara pengadilan, mahkamah itu belum menetapkan. Wa dalil qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya yang dipakai untuk mengeluarkan statement kesimpulan ini? Yaitu
Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, matlul ghani zulmun, penundaan membayarkan utang yang dilakukan oleh orang yang mampu itu adalah bentuk kezaliman, ya, bentuk kezaliman. Dan pada saat dia tabaru, dia melakukan sedekah dengan harta yang dia punya tadi, ini menimbulkan konsekuensi, berarti dia matal, menunda-nunda. Pembayaran harusnya bisa dicicil lebih cepat, sudah jatuh tempo, akhirnya jadi mundur-mundur, nggak segera dilunasi. Wa adamul wafa fayakunu zalika zulman, dan itu bentuk kezaliman gitu ya. Lakin yaftarik anil mahjur alaihi hukman. Nah, cuma nanti memang mungkin ada sisi perbedaan ya, orang yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan dengan yang belum. Kalau yang sekarang belum divonis pailit, dia mungkin masih bisa melakukan transaksi pada harta yang dia punya tadi. Fayajuz an yatasarraf lakin la yatabarra. Silakan dia transaksi tapi nggak boleh disedekahkan. Karena tadi ada skala prioritas yang lebih tinggi, yang hukumnya wajib, yang dia harus lakukan sebelum dia melakukan prioritas di bawahnya yang sifatnya sunnah, tidak wajib, dan seterusnya. Jadi kalau mau jual beli boleh, tidak apa-apa gitu kan. Wala haraj fahadha huwal farq. Itu saja bedanya antara orang yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan dengan yang belum. Walihada naqul lil madin alladhi maluhu aqal min dainihi. Makanya kita bilang kreditur tadi yang hartanya lebih sedikit dari utangnya dan dia belum diboikot, artinya belum dinyatakan pailit oleh pengadilan, ya kita bisa bilang sama dia, enggak apa-apa Pak, kalau Bapak mau melakukan jual beli, ya kan, itu enggak ada masalah. Tapi Bapak enggak boleh melakukan sedekah tabaruk, enggak boleh. Sehingga kalau kemudian ada orang yang datang kemudian mau menjual barang aslinya, standar pasarnya itu harganya 10, lalu dia mau jual 8, nggak boleh. Meskipun itu teman sendiri. Karena kalau dia jual barang yang aslinya harganya 8, dijual dengan harganya aslinya 10, dijual 8, itu kan berarti dia sedekah dua nilai gitu kan. Ini nggak boleh. Li'anna hadza tabarru fil waqi. Jadi itu adalah bentuk tabarru. Nah, kemudian wala iqraru alaihi, dan tidak sah juga setelah adanya pernyataan atau diputuskan di pengadilan orang ini pailit, maka nggak boleh kalau kemudian dia buat pengakuan. Jadi pengakuan yang dia buat setelah pernyataan pailit itu tidak dianggap bagian dari harta. Contohnya gimana gitu ya. Misalkan di sini disebutkan pada saat dia sudah dinyatakan pailit, dia bilang, Pak, ini mobil yang ini punya si B, Pak. Paham ya? Jadi harta dia tadi misalkan dia punya utang 1 miliar, kemudian di total harta dia ada 800 juta. Nah, 800 juta itu diantaranya ada mobil, ada motor, ada mungkin laptop gitu ya, ada rumah dan yang lainnya. Nah, kemudian dia bilang, Pak, mobil yang ini punya si B, bukan punya saya. Maka pengakuan dia mengatakan seperti itu la yuqbal, nggak diterima. Tapi kalaupun itu menjadi pengakuan, maka oke, nggak apa-apa. Tapi itu jadi utang kamu ke si B. Tapi B nggak bisa masuk ke dalam harta yang 80 juta karena yang 80 juta itu sudah terikat dia dengan hak kreditur yang mengutangin dia 100 juta tadi. Lakin yuqbal fi zimmatihi wa kaifa dzalik. Makanya kita bedakan itu nanti pada saat terjadi pernyataan pailit itu, putusan pailit, apakah orang ini diambil dari hartanya atau dibebankan kepada zimmah, kepada tanggung jawab dia. Yang benar adalah mobil tadi, kalaupun memang itu dia bilang haknya si B, ya sudah, itu jadi zimmah kamu, itu jadi tanggung jawab kamu. Ya, itu poinnya. Kalaupun memang mau diperkarakan dengan si B yang nuntut tadi, ya tunggu selesai proses pemboikotannya, proses hajarnya, proses pilotnya sudah dinyatakan tuntas, beres semua, baru bisa lanjut lagi gitu ya. Supaya apa? Nanti dijelaskan alasannya.
eh, ketika kenapa kok nggak boleh gitu ya, supaya para kreditur dan yang lainnya tidak terzolimi. Nah, kadang orang itu melakukan akal-akalan supaya harta dia nggak dilelang, supaya harta dia nggak dijual. Akhirnya dia buat akal-akalan gitu ya, mengakali supaya tidak dipilotkan dan seterusnya. Dan itu nggak boleh karena ada kewajiban yang dia harus selesaikan kepada para krediturnya, gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas untuk sesi kali ini. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan berkenaan dengan topik saat ini dipersilahkan. Nanti di sesi berikutnya itu kita bahas mengenai orang yang tadi gitu ya, mengakali ataupun dia buat statement pernyataan setelah dinyatakan pilot. Jadi dia sudah dinyatakan pilot, kemudian dia membuat statement gitu. Nggak ada? Apa hitungan? Bukan. Coba. Izin bertanya, Ustaz. Apakah ahli waris berkewajiban membayar hutang mayit apabila mayit tidak meninggalkan aset apapun? Tidak ada apapun yang bisa digunakan untuk bayar hutang yang ditinggalkan si mayit. Baik. Pada prinsipnya nanti kalau bicara utang itu adalah tanggungan dari masing-masing orang gitu ya. Jadi siapa yang berutang aslinya dia yang akan menanggung utang tersebut. Itu aturan dasarnya, aturan mainnya seperti itu. Kalau kemudian nanti mayit meninggalkan ahli waris tapi tidak memiliki harta waris gitu kan, berarti nggak ada bagi waris, yang ada bagi utang. Tapi apakah wajib? Ya, wallahu alam, yang saya pahami tidak wajib. Tapi nanti ini masuk ke kajiannya apa? Ranahnya adalah ranah birrul walidain. Kalau itu orang tua misalkan ya. Ranah bakti kita kepada ayah, bakti kita kepada ibu dan seterusnya. Sehingga ahli waris itu apa nanti yang mereka lakukan? Ya mereka patungan. Mereka patungan untuk apa? Bantu melunasi, bantu membayarkan dan seterusnya. Begitulah cara kita berbakti ya kepada orang tua, cara kita berbuat baik setelah orang tua kita nggak ada dan seterusnya. Nah, ini hanya bisa dilakukan gitu ya. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang mindsetnya sudah orientasi akhirat. Hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang paham dalil-dalil bakti kepada orang tua. Hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang mengerti betapa membahayakannya utang itu bagi mayit jika dia sudah wafat belum beres utangnya. Tapi kalau orang yang sifatnya masa bodoh, ya dia nggak paham dalil-dalil tentang birrul walidain dan seterusnya, kemudian dia masa bodoh dengan efeknya dosa dan seterusnya, ya dia nggak akan mau gitu ya. Sehingga kalau ditanya wajib atau tidak, wallahu alam, tidak wajib. Tapi kalau ditanya direkomendasikan, jawabannya direkomendasikan, sangat dianjurkan. Bahkan mereka yang orang-orang dekat kalau bisa patungan untuk melunasi. Seperti itu. Cukup? Baik, itu mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.